Saya akan melaporkan alternatif energi antara angin. Perkenalkan, nama saya Yusufirdi. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Farisa. Saya sebagai bermateri 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra. Saya sebagai bermateri 2. Perkenalkan, nama saya Sarfan Namuddin. Saya sebagai bermateri 3. Kami dari SMP Nasratul Huda. Saya akan memberikannya kepada bermateri untuk menyampaikan presentasinya. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pada dasarnya energi alternatif ini sangat berperan dalam keberlangsungan manusia dan bumi. Dengan penggunaan energi alternatif dengan maksimal, maka kondisi bumi kita saat ini bisa dirasakan oleh generasi berikut. Namun sangat disayangkan bahwa masih sedikit manusia yang menggunakan energi alternatif seperti minyak bumi dan batu bara dalam di pembuatan itu senada dengan pengertian energi dalam kamus besar bahasa Indo KBBI. Energi alternatif adalah energi yang berasal bukan dari minyak bumi, misalnya tenaga air, panas, surya, angin, gelombang, biomasa, gas alam, gambut, batu bara, dan gas alam. Sebagai masyarakat ini sudah sadar akan bahaya jika energi ini akan terbarukan yang meningkatkan energi terbarukan dikutip dari ensiklopedia Britannica bahwa sumber energi alternatif adalah energi yang didapat melalui sumber energi yang dapat terbarukan, bisa dipulihkan atau kekal, misalnya sungai, pasang surut, air laut, biomasa, biogas, matahari, dan aliran sungai. Bab 2. Pembahasan 2. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat diperbarui seperti panas matahari, angin, air, gelombang laut, dan sebagainya. Sumber energi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui proses pengolahan yang cukup panjang, sumber energi alternatif dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yang ketersediaannya semakin menipis. Menggunakan energi alternatif dalam kehidupan manusia dinilai memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan menggunakan energi lainnya. Dikutubi dengan buku IPA, SD, dan MI kelas 4 karya Bobby, KDP, dan Tri Agreni. Keuntungan penggunaan energi alternatif yaitu 1. Segala sumber energi alternatif meliputi panas, matahari, angin, dan air adalah ciptaan Tuhan yang berlimpah dan ada sepanjang masa selama manusia dapat memanfaatkannya dengan baik. 2. Lingkungan menjadi tetap terpelihara dan baik karena tidak adanya penggalian bahan tambang yang berlebihan. 3. Tidak adanya pencemaran udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. 4. Tidak adanya kegiatan yang memanfaatkan lingkungan alam secara liar hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dikutubi dari buku energi di sekitarku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, energi alternatif memiliki keuntungan dan kerugian dalam penggunaannya. Keuntungan dan kerugian tersebut antara lain: 1. Keuntungan penggunaan energi alternatif
lingkungan. Tidak akan habis jika dipakai terus-menerus. Berasal dari alam. Energi yang dihasilkan sangat besar untuk memperolehnya. Mengurangi kerusakan lingkungan. 2. Kerugian penggunaan energi alternatif bergantung pada musim. Membutuhkan teknologi yang rumit, membutuhkan biaya yang besar. 2. Energi alternatif angin. Sebelumnya telah disebutkan bahwa angin juga termasuk ke dalam energi alternatif karena didapatkan kadar langsung tersedia di alam. Energi angin telah dimanfaatkan oleh manusia sejak zaman dahulu untuk menggerakkan perahu layar dan kincir angin. Energi angin dihasilkan dari gaya angin yang berembus di permukaan bumi, serta termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui karena angin akan terus berembus sepanjang matahari bersinar. Merangkum dalam buku Energi dan Perubahannya yang ditulis oleh Dr. Andi M.A. dan Dr. Yamil Wibowo, FPD energi angin telah digunakan oleh bangsa Persia sejak 7 SM dengan membuat kincir angin pertama di dunia. Kincir angin tersebut digunakan untuk mengelilingi padi, memompa air, memotong kayu, dan menghasilkan bentuk energi mekanik lainnya. Pada saat ini, pemanfaatan energi angin juga digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik dengan alat berupa turbin pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin disebutkan sebagai jenis pembangkit energi yang laju. Pertumbuhan termasuk cepat di dunia. Bahkan kapasitas total pembangkit listrik yang berasal dari tenaga angin di seluruh dunia jumlahnya berkisar 17,5 GW di Indonesia. Pembangkit listrik yang memakai tenaga angin berada di dunia lokasi yaitu di Sulawesi Selatan, tempatnya yaitu pembangkit listrik tenaga Bayu PLTB, Sidrap di Kabupaten Sidrap Raka, Sidrap, dan PLTB Tolo di Kabupaten Jeneponto. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Jelaskan keuntungan yang akan diperoleh jika kita memanfaatkan energi alternatif angin. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Bunda. Keuntungan penggunaan energi alternatif. 1. Lebih bersih dan tidak mencemari lingkungan. Tidak akan habis jika dipakai terus-menerus. Berasal dari alam. Energi yang dihasilkan sangat besar untuk memperolehnya. Mengurangi kerusakan lingkungan. Kesimpulan, pemanfaatan energi angin untuk memompa air pada pembangkitan listrik dengan tangki penyimpanan walaupun mempunyai efisiensi yang rendah tetapi tetap menguntungkan karena energi angin merupakan sumber energi yang murah dan terbarukan. 2. Kincir angin yang digunakan untuk memompa air harus mempunyai torsi yang besar, sedangkan kecepatan putarnya tidak